Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Pipit Putri Ramadan, bisa dipanggil Pipit. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang postur pembina. Pada postur pembina, kita bisa mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, jiwa, peran, fungsi, dan tugas dari pembina. Yang nomor 2, cara membina dengan sistem Among. Dan ketiga, tanda pengenal dan tanda jabatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jiwa, peran, fungsi, dan tugas dari pembina. Menurut kalian, yang dimaksud dengan jiwa itu apa? Jiwa itu berarti kesiapan dari kita sebagai atau menjadi pembina. Bisa dibayangkan jika anak yang masih penggalang, yang umurnya kisaran 12 mungkin, itu kan dari kelas 6 ya, kisaran 12 itu kelas 6, dia dijadikan pembina, padahal jiwanya itu masih jiwa penggalang, yang harusnya itu masih senang, tapi dia diutus untuk mengatur suatu anggota ya. Jadi jiwa kita atau kesiapan kita menjadi pembina itu juga sangat penting ya kakak-kakak. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran. Peran kita sebagai pembina sangat penting bagi para peserta didik, apalagi pada golongan penggalang. Kalau golongan penggalang itu 75% dari pembina dan 25% dari peserta didik. Jadi sebisa mungkin kita harus mengeluarkan peran kita sebagai pembina. Makanya diadakan KMD dan KML. Supaya apa? Kita menjiwai sebagai pembina, tidak hanya sekedar menjadi pembina. Ya. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi itu seperti fungsi kita pada pembina itu ngapain? Apakah hanya berpakaian pramuka terus siap gerak, semuanya ke sana, semuanya ke sini ngajak yel? Tidak. Jadi ada yang namanya fungsi. Kita sebagai pembina memiliki fungsi untuk mendidik para peserta didik menjadi pramuka yang lebih baik. Apalagi di penggalang. Penggalang sudah enak daripada siaga. Tapi tetap saja kita juga harus mendidik mereka menjadi yang lebih baik. Jadi fungsi dari KMD atau KML yang pernah kita pelajari itu juga harus diterapkan kakak ya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tugas. Tak jauh berbeda dari yang lain. Tugas dari pembina pun sama, yaitu mendidik peserta didiknya. Makanya diharuskan atau diwajibkan yang ingin menjadi pembina harus lulus KMD atau KML. Enggak sih, kan KML kan tingkatan dari KMD. Karena kenapa? Kalau kita tidak tahu, tidak pernah kursus, bagaimana kita membina anak-anak? Ya. Paham semuanya? Membina anak-anak itu juga perlu pelatihan. Seperti contohnya guru. Guru-guru kita tidak langsung lulus SMA menjadi guru, tidak. Tapi mereka juga mengalami proses. Dan proses itu seperti kuliah, skripsi, dan lain-lain. Banyak yang menjadikan mereka menjadi seorang guru. Kita pun sama. Dalam pembina kita juga butuh pelatihan dan juga proses agar pembinaan yang kita berikan itu pembinaan yang benar dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem Among. Ada yang tahu sistem Among? Sistem Among adalah salah satu sistem yang menjadi jalan atau sebagai perjalanan bagi pramuka, seperti petunjuk seperti itu. Dan sistem Among mempunyai landasan. Landasannya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang bisa kita jabarkan supaya kita lebih mudah dalam memahami. Ing ngarsa sung tulodo,
Engarsa sing tulodo bisa diartikan sebagai memberi contoh, garda terdepan memberi contoh, atau kita sebagai pembina memberi contoh yang baik kepada para peserta didik, khususnya dalam penerapan Engarsa sing tulodo itu pada anggota siaga, yang mana anggota siaga adalah anggota yang paling kecil atau paling tingkatan yang paling bawah pada kepramukaan, yang di situ masih perlu banyaknya bimbingan. Jadinya Engarsa sing tulodo yang depan memberi contoh seperti itu. Saya akan memberi satu contoh. Kita mengajak anak-anak golongan siaga untuk berbaris. Anak-anak, ayo berbaris semuanya. Tapi kita sambil makan permen. Apakah itu pantas dilihat? Apakah sopan? Tidak. Ya, bisa diingat. Kita mengajak mereka siap, berarti kita juga harus siap. Ayo semuanya. Kita sudah siap, pakaian sudah rapi. Dan juga siap untuk apel. Seperti itu ya kakak-kakak. Jadi jangan pakaian yang lusuh. Kita mengajak anak-anak. Dan juga siaga itu tidak boleh disiapkan, tapi kita mengajak karena mereka masih kanak-kanak. Selanjutnya, ing madya mangunkarsa. Biasanya ini diterapkan pada golongan penggalang. Karena ing madya mangunkarsa sendiri artinya adalah kita di situ itu bekerja, tapi kita juga memberi dorongan. Pada penggalang 75% tanggung jawab pada pembina, tapi mereka sudah mempunyai tanggung jawab sebesar 25. Jadi waktu mereka menjalankan tugas, kita juga membantu dalam tugas tersebut. Saya akan memberi satu contoh seperti apel. Di situ para pemimpin Pinru, mereka menyiapkan teman-temannya, tapi mereka tidak siap. Apakah dibiarkan? Tidak. Kita memberi contoh. Loh kak, dipending dulu ya. Bentar. Kamu menyiapkan, kamu juga harus siap. Ya, pakaiannya dilengkapi. Topinya mana, hasduknya mana, tanda pengenalnya mana. Seperti itu ya, paham? Dan terakhir adalah tuturi handayani. Tuturi handayani adalah semboyan dari pendidikan di Indonesia. Bisa kita bilang seperti itu, tuturi handayani. Jadi dalam perlombaan atau pendidikan, sistem misalnya sistem siaga, kita juga harus masuk ke dalam dunia mereka. Jangan sampai kita memegang anggota siaga tapi kita samakan dengan anggota penegak yang kita marahi. Nah, itu tidak boleh ya kakak-kakak. Jadi kita harus menyesuaikan pendidikan sesuai dengan golongannya. Untuk yang selanjutnya kakak-kakak, atau yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tanda pengenal dan jabatan. Bisa disimak setelah ini. Berikut tanda-tanda kecakapan. Bisa kalian lihat pada gambar yang tertera. Dan ini adalah tanda pelatih atau tanda jabatan.